menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Nah, itu konteksnya nubuat nabi-nabi untuk Yesus dilahirkan. Oke, berarti yang turun siapa di situ? Nubuat nabi-nabi untuk orang Israel, untuk Yesus yang dilahirkan siapa? Itu dia. Jadi kesalahannya di mana itu, Bang? Itu ya, nubuat nabi-nabi, Bang. Lihat. Untuk Beko Yesus dilahirkan. Tunggu dulu, sabar dulu. Ya, silakan Bang, silakan. Nah, iya sabar. Di situ kan bukan seorang duta atau utusan, tapi akulah. Situ coba ulang, bukan seorang duta, gimana tadi? Baca ulang. Ayat 9 ya, saya bacakan ya. Ayat 9. 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka ini dia dalam artinya Bani Israel. Dalam kesesakan mereka, terus, betul. Dalam kesesakan mereka ini Bani Israel, bukan seorang duta atau utusan, bukan seorang duta atau utusan. Dia Yesus ini yang dimaksud, bukan duta atau utusan, melainkan Ia sendiri yang menyelamatkan mereka. Itu yang dimaksudkan Yesus, Bang. Oke, kita lihat teks asli ya. Ya, Ia bukan utusan atau bukan duta. Ya, kita lihat Bekol Saratam di dalam kesukarannya, Loksar dia pun ikut merasakannya. Terus Umalah Panaf, satu malaikat dari hadapan Tuhan, terus menyelamatkannya. Kita lihat terjemahannya. Ayat 8. In all their troubles, he was troubled. Di dalam kesukarannya, dia juga merasakan kesukaran penderitaannya, Tuhan. Terus, so, lalu, an angel from before him, dan seorang malaikat dari hadapan Tuhan menyelamatkan mereka, Israel. Jadi bukan Tuhan yang turun sebagai manusia atau nubuatan kepada Yesus, tapi dia mengirim siapa? Umalah. Lihat nih, ada kata umalah, malaikat nih. Umalah, tapi satu malaikat dari hadapan Tuhan. Malak itu malaikat. Jadi bukan Tuhan yang turun. Ini satu kesalahan sudah ditemukan. Dan kamu beruntung menemukan ini di dalam penjelasan saya hari ini dalam teks asli. Baru Hashem. Lanjut. Bang, kamu ini dia tersesat, Bang. Itu udah ditulis jelas dalam Bible. Kamu ahli Taurat. Itu kamu tidak akan menemukan kebenaran, Bang. Bagaimana kalau menemukan terjemahan? Ada 6.000 kesalahan kata Kristen. Gimana? Iya, kamu baca itu bukan Bible, Bang. Lah elah, bukan Bible gimana, ini Bible, buset dah, nih, tuh, astaga, Bible, nih, tuh. Bang, kamu itu disebut ahli Taurat, Bang, kamu sudah tercatat dalam Alkitab. Kamu ahli Taurat, Bang. Kitab bilangan ini. Jadi kita belajar ini dari kecil, ini Bible yang bahasa Indonesia. Makanya kan saya sudah terima sejak awal. Makanya. Kalau bahasa India saya nggak tahu Tuhannya seperti apa. Ya makanya. Bahasa Arabnya itu saya nggak tahu Tuhannya seperti apa. Iya, makanya itu dia bahasa Cina, Tuhannya seperti apa. Kenapa yang orang saya belajar Islam, itu Bible untuk dikupas Bible, Bang. Kenapa orang Islam dan orang Yahudi itu tidak bisa dibohongin lewat terjemahan? Karena mereka belajar tradisi tekstual. Iya, tradisi dan ajaran Yesus, Bang, berbeda. Loh, buktinya pendeta kalian Kristen menyatakan bahwa ada 6.500 kesalahan. Masa kalian mau beriman kepada yang salah? Saya belum tahu itu, Bang. Yang disebutkan dalam 16 sekarang kesalahan itu saya belum tahu, Bang. Cari di YouTube 6.000 kesalahan dalam Alkitab. Pendeta yang ngomong. Perlu saya cari di YouTube, Bang. Untuk apa? Ya, itu kan akan membuat saya tersesat, Bang. Gak ada kebenaran sama sekali. Ya memang tersesat. Memang tersesat karena menyembah anak manusia. Ya, katakanlah begitu, saya menyembah anak manusia. Lanjut, Bang Dalbo. Kalau dalam ajaran Yesus, Bang, kamu baca di dalam Matius, Bang. Baik, Anda kan saya orang timur. Yakin. Coba kamu baca di dalam Matius, Bang. Coba kamu baca di Matius, ini jelas. Anda kan yakin bahwa ya, di dalam Matius 6. Sabar, Bang. Bahkan percaya Bible dan terjemahan itu. Ya enggak, Bang? Bagaimana, Bang? Percaya terjemahan LAI. Bang, saya nggak tanya-tanya tentang terjemahan, Bang. Saya itu nggak percaya kalau terjemahan.
terjemahan Alkitab saja itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya bisa berpikir, Oh iya, saya kan bisa bahasa Indonesia. memahami, saya bisa mengerti, dan saya bisa Oke, melakukan siap, perintah siap. Yesus. Siap, Itu aja. siap, Bang. Jadi kalau Iya, dalam bahasa siap. Arab, bahasa apa itu dia, saya nggak peduli, Bang. Oke. Saya nggak mengerti bahasa-bahasanya. Oke. Tapi Itu. Jadi abang saya bisa. tahu siapa Tuhan saya. Waduh. Jadi Siapa saya Tuhan mengikuti abang? perintah, Bang. Siapa Tuhan abang? Tuhan Yesus, Bang. Saya sejak lahir sudah Tuhan Yesus, baik. diberi karunia. Abang, sabar, Bang. Ya, silakan, Bang. Silakan Bang. buka Saya diam. Matius 11:25. Dibuka Matius 11:25. Ingat, Tuhan Anda ini Yesus. Matius 11:25. Matius 11 ayat 25 ya. 25. 25. Mudah-mudahan ya. abang ini Ajakan juru tidak selamat jadi ya. orang India ya. Ya, pada Matius waktu itu 11:25. berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang-orang yang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, orang-orang kecil ini dia, orang-orang yang bijak itu dia seperti abang-abang lah, ahli-ahli Taurat. Iya, saya tahu pertanyaan saya, Inggris, Bang. bahasa Bukan yang Ini kecilnya, pertanyaan abang-abang saya. yang tertulis orang-orang itu. Iya, nggak apa-apa kalau saya. Ini, Bang. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya, Yesus Tuhan di mana, Bang? Itu abang bertanya, dia itu mengatakannya itu dengan suaranya itu sebagai manusia, Bang. Saya kan tanya, sebagai Yesus manusia, Bang. Tuhan di mana? Ya, Tuhan yang di atas Katanya, lah. Dia katanya yang bisa paham bahasa Indonesia. paham? Iya, Yesus Tuhan di mana? Bang, dia mendapat iya. gelar Tuhan itu dia atas orang-orang yang mengakui dia Tuhan. Saya nggak nanya Jadi orang kalau abang nggak Kristennya. mengakui dia itu Tuhan, Saya nggak dalam nanya gelarnya, Bang. Kristennya, Bang. Nggak usah Itu perlu kan kita Kristen tanyakan yang lagi, Bang. mengatakan. Saya menyampaikan. Kan ini bahasa Indonesia. Mudah Ya, bahasa katanya Indonesia, Bang, saya dipahami. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu, kata Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Saya ubah pertanyaannya. Siapa Tuhan di situ, Bapa atau Yesus? Ya Allah lah, Bang. Yesus? Apa? Yesus? Manusianya. Bukan Tuhan? Bukan. Tadi Tuhan. Apa masalahnya di situ, Bang? Anda kan mengatakan Tuhanku Yesus. Yesus adalah Tuhan. Iya. Itu gelarnya, Bang. Itu gelarnya Tuhan Yesus. Ya kan Kristen yang memberikan gelar, nggak Iya, masalah. Tuhan itu hanya satu, Bang. Allah itu ada banyak. Katanya paham bahasa Batu hitam itu aja Indonesia. saja disebut Allah, Bang. Iya, nggak masalah. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kan ada dua pertanyaan di situ. Yesus Tuhan di mana? Dan yang Tuhan di situ Bapa atau Yesus? Yang Tuhan di situ adalah Bapa, Bang. Yesus Kenapa? bukan Tuhan. Apa salahnya? Bukan, Nggak itu salah, manusianya. Jadi pada saat Yesus manusia, Tuhan bukan. Bukan. Kenapa, Jadi Bang? bagaimana Pak Lukas mencatat hari ini telah lahir bagiku juru selamat Tuhan di kota Daud? Tuhan yang Siapa lahir. yang mengatakan itu, Bang? Coba bacakan di Lukas Lahir itu, itu Bang. dari roh ke wujud. Bang, saya baca ya, Lukas berapa tadi, Bang? Lukas Waduh, ini 2:11. Kristennya belum khatam ini. Lukas 2 ya. Itu yang dikatakan malaikat ya. Bagimu Ya, telah betul. lahir, bagimu Yesus Tuhan ya, Bang. Itu kata malaikat ya, Bang. Hari Kalau Tuhan itu ada ini di bumi, telah Bang. lahir Jadi siapa yang bagimu perintahkan malaikat itu? juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu Bang. Ini malaikat ini salah tulis atau salah mendengar Lukasnya? Bang, kalau Tuhan itu dia disebutkan ada di bumi, Bang, siapa yang perintahkan dia, Bang? Kenapa Bang? Itu atas inisiatifnya malaikat, Bang. Kita percaya kepada Tuhan, bukan kepada malaikat. Iya, saya katakan Bang. Malaikat ini salah informasi atau Lukas salah tulis? Anda yang salah interpretasi. Ya, saya Salah di mana, kasih. Bang? Kalau salah silakan. Salah di mana Kan itu, Bang? Tuhan yang Anda lahir. yang salah interpretasi. Iya, saya tanya sama Bang, yang saya lahir cari di ya, kota Lukas Daud, 2. manusia atau Tuhan? Ayat berapa ya, Bang? Di Lukas 2 tadi itu. Berapa itu ya, Lukas 2 ya? Lukas 2:11. Baru mau baca dia, Lukas guys. 2 ayat 11.
Astagfirullah, mau dia Oh, baca. interpretasi menurut siapa Hari itu? ini telah lahir bagimu juru Ya, selamat, Anda salah yaitu interpretasi. Kristus Tuhan di kota Daud. Itu maksudnya Yesus Kalau kan? interpretasi kamu menurut siapa? Bapak gereja siapa? Kan interpretasi itu ada otoritasnya. Iya, bagimu. Yang Anda ini- interpretasikan itu yang salah, Hari ini makanya telah maknanya lahir. jadi salah. Saya nggak berinterpretasi apa-apa. Saya hanya merespon interpretasi. Nah, kalau kamu punya interpretasi yang lebih baik, menurut siapa? Menurut Bapak gereja siapa? Menurut siapa? Anda kan memaksakan interpretasimu sehingga menyalahkan orang lain. Bukan saya yang berinterpretasi. Nggak ada, saya nggak interpretasi. Jelas Saya karena cuma- Anda menentang pendapat orang lain itu karena Anda punya interpretasi sendiri berarti kan? Kok marah? Kok marah? Yang ngomong Dalbo, woi, bukan gua. Marah dia, Ya guys. siapapun tapi Anda pokoknya satu kelompok aja. Iya, Yang kok ngomong siapa kayak pokoknya Anda satu Roh kelompok Kudus aja. keluar. Aduh, jangan marah-marah, Bang. Kan saya selalu katakan, Jadi, maksudnya orang di sini, sabar Bang, sabar Abang dulu loh, menekankan Bang. ayat itu dia, Bang. Sabar Abang dulu, sudah Abang. tertulis dalam Alkitab, Saya kan sudah akan datang sampaikan, kepadamu penganiayaan mau Tuhan naik firman di itu sendiri, Komao dan Dalbo kamu akan murtad. untuk beleng-beleng. Jadi abang-abang ini sudah tertulis dalam Alkitab. Sabar. Oleh ahli Taurat. Sabar. Silakan Bang, silakan. Oten beleng-beleng itu kan jadwalnya jam 8. Sedangkan di Silakan, sini Bang, sudah silakan, setengah 11. Bagaimana, Bang, pendapat abang ini Tuhan lahir? Tuhan lahir itu kan dikatakan malaikat, Bang. Jadi Malaikat Tuhan yang yang mengatakan lahir itu kan? dia. Gimana, Bang? Gimana? Yang lahir Tuhan apa manusia nih? Ini yang dilahirkan Tuhan, ini kan kata malaikat. Nah, jadi Tuhan yang lahir kan? Iya. Apa salahnya itu, Bang? Lalu ketika saya mengatakan Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana, Bang? Bang, itu dia jadi Tuhan itu abang mesti mengerti, Bang. Waktu kecilnya itu dia, Bang. Itu dia, malaikat mengatakan dia Tuhan. Manusia nggak mengatakan dia Tuhan. Jadi setelah dia bekerja, Bang, itu dia bekerja baru dia disebut Tuhan. Sekarang bagi Yesus itu dia, Bapaknya itu dia Tuhan. Jadi dia bersyukur atas Tuhan manusianya masa itu kecilnya. dia. Berarti Tuhan masa kecilnya ada ya? Oh, ya Tuhan masa kecil. Itu kata malaikat, Bang. Itu bukan kata orang. Nah, ketika dia jadi manusia, siapakah Tuhan? Ketika dia manusia itu dianya, Bang, Tuhan. Itu Allah yang ada di atas, Bang, Sang Bapa. Oh, Bapa itu bukan Yesus. Bukan, Bang. Bukan. Yesus Tuhan. Kalau Bapa itu Tuhan, Bang. Tunggu dulu, Bang. Dia Yesus Bapa sebagai Tuhan. manusia, Bang. Kalau dia masuk Ini dalam kan diri Yesus, nggak abang kan mungkin. tadi sudah hampir lulus bahasa Indonesia. Sekarang hitung-hitungan. Yesus Tuhan, betul nggak? Gimana, Bang? Gimana? Yesus Tuhan atau bukan? Kalau bagi saya orang Kristen, Bang, Yesus itu Tuhan. Tuhan. Bapa Tuhan bukan? Bapa, Tuhan Allah. Ya, Bapa Tuhan Allah. Ada berapa Tuhan, Bang? Satu, Bang. Dua, Bang. Dua, betul. Waras. Waras dia, waras. Lulus dia hitungan. Iya, kenapa, Dua Bang? Tuhan, Bang, ya? Apa masalahnya di situ kalau Iya Bapak kan itu Tuhan, selesai, Yesus itu Bang. Tuhan? Kalau jadi Tuhannya Kristen ini dua. Roh Kudus mana Roh Kudus? Enggak tahu, Bang. Roh Kudusnya kamu hilang sesat, dia. Bang. Karena kamu itu dia sudah tertulis dalam Alkitab. Kamu ini dia tahu Taurat yang akan Enggak. Ya, nggak dianiaya apa-apa. firman itu, Bang. Kan tadi kan kamu bilang dua, Yesus sama Bapa. Nah, Roh Kudusnya kemana? Ya, apa Jangan salahnya bilang- itu, Bang? Iya, Roh Karena Kudus kamu jadi itu sesat, yang keberapa? Bang. Enggak, Kamu yang nggak benar semua itu dia, Roh Bang. Kudusnya kok nggak dihitung kamu? Kamu itu sepertinya orang bodoh, Bang. Roh Kudus Tuhan Bisa bukan? memahami. Enggak, makanya saya tanya, Roh Kudus Tuhan bukan? Kamu itu pintar dalam mulutnya saja, tapi kalau untuk hal memahami Iya. kamu Coba bodoh. Dalbo tanya dulu, Dalbo tanya. Roh Kudus Tuhan bukan, Bang? Tuhan juga, Bang. Kenapa, Bang? Ada masalah Oh, di situ? tiga, Bambil. Tuhannya tiga ya. Kristen mempunyai Tuhan tiga ya. Coba dari ulang. Yesus. Ayo, oke. Bang, saya nggak diulang. peduli Tuhan itu dia ada 10, kedua itu saya percaya itu Tuhan itu ada. Tapi kalau dalam maaf ya, Pak, kalau saya menyinggung agama lain Nggak juga punya apa-apa, Tuhan, Pak. Bang. Nggak apa-apa. Mereka cuma punya dewa, punya Allah, punya itu dia. Nggak ada, sedangkan Allah itu banyak juga, Bang. Batu hitam juga Nggak disebut ada. Allah.
Enggak ada, Pohon Bang. besar itu juga disebut Allah, Bang. Oh, enggak Makanya ada, itu enggak ada, disebutkan Bang. ada Allah lain. Pohon-pohon itu Tapi kalau disebut Tuhan Allah. itu cuma satu, Bang, yaitu Yesus. Oh, cuma Silakan, Bang, satu lanjut. kan? Bapak itu Tuhan bukan, Bang? Tuhan lah, Bang. Kenapa kau katakan cuma satu Tuhan Yesus? Ya, orang menyebutnya dia Tuhan, Bang. Kenapa? Ada Bapak salahnya Tuhan gimana, juga. Bapak Tuhan juga kan? Iya. Roh Kudus Iya, Bang, Tuhan juga kenapa? kan? Roh Iya. Kudus Tuhan juga. Yesus Tuhan. Iya. Ada berapa Tuhan, Bang? Kalau abang menyebutkan itu 3, Bang. Apa salahnya di Jangan situ? saya. Abang punya Tuhan berapa? Tuhan Yesus lah, Bang. Kalau saya mengaku itu cuma Tuhan Yesus. Kenapa, Bang? Bapak enggak diakui. Bapak itu Allah. Ulangi lagi Dalpo. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini kata Yesus ya. Bapak Ya, itu Tuhan kata langit Yesus. dan bumi. Kata Yesus. Ya. Tapi kalau dalil tentang Roh Kudus Tuhan nggak ada saya temukan. Ya, 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 Bang. termasuk Yesus. Ya, jadi Nggak abang belum ada. baca Bible ya? Ya, ya. Tidak mungkin Bang. Saya berada buka komal membuat satu tema kalau saya tidak menguasai Bang. Ya. Gini Bang. Ketika Yesus bersyukur kepada Tuhannya, kemana ketuhanan Yesus? Gimana, Bang? Ketika Yesus bersyukur kepada Tuhannya atau berdoa kepada Tuhannya, ketuhanannya Yesus kemana? Kalau Yesus bersyukur kepada Tuhannya, Bang, makanya kita menuhankan Yesus, Bang. Kenapa? Apa salahnya di situ, Bang? Bukannya Nggak Yesus nyambung, mengatakan, bukannya Yesus mengatakan, taatilah, turutilah segala perintah Tuhanku. Di mana itu, Bang, terdapat? Kenapa? Di mana itu terdapat, Bang? Di mana terdapatnya itu, Bang? Kata-katanya itu. Kata-katanya itu Bang. Ya. Yang barusan kamu bilang, Yang mana Bang? Tuhannya Yesus. Di mana itu Oh. terdapatnya, Bang? Jadi Bapak kamu itu kan Tuhannya salah Yesus, baca Bang. Alkitab. Kamu itu dia baca Alkitab saja salah. Coba kamu Apalagi buka, kamu baca Al-Quran, coba salah lagi, Bang. coba, Kamu iya nggak ya. mengerti kan? Coba kamu buka Matius 19 16 sampai 20. Matius 19. 16. Jangan lagi ubah-ubah Yesus ya. Abang ini jujur nggak pernah baca Bible. Nggak apa-apa lah. Kita ajari dia. Ya, ajaran saya, kalau kamu itu kan sudah tertulis orang buta menuntun orang buta, akhirnya jatuh ke dalam Nah, selokan. nggak apa-apa, nggak itu apa-apa kamu itu, Bang. ya. Yang Saya. penting bukan idiot yang menuntun kita. Silakan Ya. Bang, dibaca aja. Jadi orang buta menuntun orang buta, jadi Ya, nggak apa-apa, Bang. masuk ke dalam selokan. Iya, sama Itu Bang. dalam Bible, Orang idiot menuntut orang idiot. Ya, Jadi, Bang, enggak ini. Matius Jadi 19 baca aja Bang. ayat berapa, 19, Bang? 16 dan seterusnya Bang. Matius 19 sampai ayat berapa ya? Sampai habis ya? Enggak Jadi juga. orang muda yang kaya. Sampai 18 saja Bang. Sampai 19 aja. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru," ini dia sebutnya Yesus itu guru ya, bukan Tuhan ya. Jadi sebut ya, itu pendapatnya sendiri ya, nih orang kaya itu ya. Dia sebut Yesus itu guru ya. Nah, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi dia nggak menyebut Yesus itu Tuhan ya. Dia menyebut Yesus itu guru. Jadi dia ingin pelajaran Dibaca, Bang. dari Yesus. Dibaca lah. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Nah, hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah siapa Bang? Allah ini dia mencakup untuk semua ya, Bang. Iya, Mencakup perintah seluruh manusia. siapa? Ya perintah siapa Bang? Kata Yesus. Perintah Allah. Allah itu Tuhan bukan Bang? Ini disebutnya Tuhannya itu Allah, Yesus. bukan Tuhan. Tuhannya Bang, Yesus. kamu baca baik-baik di situ. Disebut di situ itu Tuhan atau bukan? Allah itu Bang, Tuhannya Yesus. Di mana sih? Iya, Bang, disebutnya itu Allah, bukan Tuhan. Siapa Ya, Allah Allahnya itu siapa? Bang? Allahnya siapa itu? Jangan kamu tanyakan, itu nggak tertulis, Bang.
Jadi itu dia Allah. Dia sebut Allah, bukan dia sebutkan Tuhan Allah. Kok marah-marah, Bang? Enggak, saya nggak marah, Bang. Untuk apa? Iya, Allah itu siapa, Bang? Tuhan bukan? Allah itu banyak, Bang. Allah yang mana yang kamu maksud? Batu hitam? Terserah, Allahnya Yesus Tuhan bukan? Taruhlah Allahnya Yesus, Tuhan bukan, Bang? Kalau Allahnya Yesus, itu Tuhan, Bang. Nah, jadi itu siapa yang diminta dituruti, kata Yesus? Dituruti Allah. Allah itu Tuhannya Yesus bukan? Itu Allahnya Yesus, bukan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Allahnya Yesus, Bang. Nggak disebut Tuhan di sini, Bang. Jangan apa Allahnya Yesus sudah benar. Itu kan kamu bodoh untuk memahami sesuatu ayat saja. Iya, kan kamu bodoh. Kamu mulutnya itu pintar. Iya, tidak masalah. Ayat itu kalau kamu bisa menurut berpikir, Yesus, saya bisa tanya kamu, Bang, ya perkataan apakah Yesus, pikiran itu sebenarnya? dengar, kalau saudara. saya tahu jawabannya, kalau abang nggak tahu pikiran itu, abang nggak bisa berpikir, dengar, Bang. saudara, dengar. Jadi Yesus itu meminta untuk dituruti Yesus atau Allah? Allah, Bang. Bukan Yesus. Bukan Yesus, itu kan dia sebutkan tadi guru. Guru yang baik. Oke. Yang salah di situ, Bang. Artinya Anda mengatakan Allah itu Tuhan bukan, Bang? Saya tanya dulu. Kalau pribadi saya ya, saya ini bukan menyangkut Alkitab ya. Iya, Pribadi betul. saya, Allah itu Tuhan, Bang. Kalau menurut Yesus? Kalau menurut Yesus, Yesus di mana, Bang? Dia menyebut Allah itu Tuhan, Iya, Bang. saya tanya, menurut Yesus Ya. Allah itu Tuhan bukan? Kalau menurut Yesus Allah itu Tuhan bukan, itu terdapat di mana, Bang? Dia Saya menyebutkan Allah tanya itu Tuhan. kau, kalau kamu sudah jawab, saya kasih dalilnya lagi. Bukan, Bang. Kalau menurut Yesus Allah itu Menurut Tuhan, Yesus bukan Allah Tuhan, itu Bang. Tuhan, Bang. Dengarkan, Bang. Menurut Yesus Allah itu Tuhan. Di mana, Menurut Bang, Yesus. terdapat Abang terdapat di mana itu saya baca, Bang? Markus 12:29. Markus 12:29. Jangan kaget lagi, Bang, ya. Silakan, Bang, silakan. Lanjut, Bang. Dibaca Markus 12:29. Silakan, Bang. Sudah Bang, saya dapat, lagi cari, Bang? Markus berapa, Bang? Markus 12:29. Markus 12. Assalamualaikum, Bang Alidaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa, Bang? Assalamualaikum Ayat berapa, Bang? semuanya. Goro-goro, lanjut. Waalaikumsalam. 29, Bang. Jadi 12 ayat 29. Baca, Bang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segala Markus 12:29, Bang. Bukan 30-nya. Matius berapa, Bang? Markus berapa? Markus 12. Markus 12:29. Ayat 29. Saya bacakan ya. Ya, Jawab silakan. Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel. Tuhan Allahmu kita. Tuhan itu esa. Silakan, Bang. Allah itu Tuhan kan? Kata Yesus. Yesus itu di situ jelas memang mengatakan, Yesus mengatakan Tuhan Allah itu dia Tuhan. Apa salahnya di situ, Bang? Kan kamu mengatakan tadi tidak ada Yesus mengatakan Allah itu Tuhan. Iya, Bang, tadi di ayat itu dia mengatakan Allah itu Tuhan. Dia nggak mengatakan, kalau di Markus ini dia mengatakan Allah itu Tuhan. Apa Enggak salahnya perlu, di situ? Bang. Enggak perlu dijelaskan kalau sudah ada hukum yang dijabarkan kan Yesus Iya, Abang mengajarkan jangan ada memojokkan saya dengan ayat. Karena Oh, Abang itu bukan. terus penganiayaan yang akan datang, Bang. Abang itu Bukan. termasuk itu abang itu termasuk di dia. orang-orang yang palsu, Bang. Penganiayaan akan firman itu, Bang. Jadi Abang jangan memojokkan saya ya. Yang memojokkan itu siapa? Ya Abang lah. Masa Anda saya ini, mengatakan Bapak Abang ini, mungkin, Abang kan? ini lagi cakar-cakaran dengan Bible. Anda tanpa sadari Anda ini cakar-cakaran dengan Bible. Cakaran-cakaran gimana, Bang?
Ini saja tema abang itu dia nggak masuk di akal, Bang. Paulus itu merubah ajaran Yesus. Nggak terdapat dalam Alkitab itu, Bang. Baik, baik. Baca. Itu aja sudah salah. Iya, coba kamu baca. Penjelasan kepada saya, Bang. Iya, baik. Kau coba baca Lukas 16:17. Baca coba Lukas 16:17. Saya buat pusing kau. Lukas 16:17. Lukas 16:17. Lukas 16 ayat 17. Bunyinya seperti ini, Bang. Tuing. Nah, silakan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Apa salahnya di situ, Bang? Lalu baca Efesus 2. Itu kata Yesus ya. Efesus itu kata Yesus, 2. Bang. Ya, betul. Bang, kata Yesus. Untuk agama Kristen, Bang, merenungi itu dalam satu ayat, Bang. Bukan ayat yang lain, Bang. Iya. Kenapa? Itu kata Yesus. Nah, sekarang. Ya, kata Yesus, Bang. Iya, kata Yesus, betul. Ya. Nah, sekarang baca bisa, Bang, merenungi ayat yang lain dulu, Bang. Bang, kita ini kan mengupas ayat 1 dulu, Bang. Ambil napas, minum air putih dulu. Tenang, jangan emosi. Ambil napas, minum air putih. Nah, sekarang itu merenungi. Kan Yesus tidak membatalkan Taurat. Sepakat nggak, Bang? Semua itu sekaligus. Iya, kan? Kita sepakat tidak, Bang? Kalau Yesus tidak membatalkan Taurat, betul nggak? Iya, Bang. Kenapa? Masalahnya di situ. Yesus tidak membatalkan Taurat. Kau baca Efesus 2:15. Paulus membatalkan Taurat. Bahkan lebih aneh, Bang. Bang, itu nggak aneh, Bang. Karena abang ini dia merenungi dalam Al-Quran. Ya, kau baca coba. Iya, kau baca dalam satu ayat, kalau abang merenungi dalam satu ayat, Bang. Iya, direnungi. Kita sudah ini merenungi. Efesus 2:15. Coba baca. Kayak dua orang ini ya, Abang ya, Dalbo Embat sama Al-Hidayah. Kata-katanya, Bang, kalau ditulis, Abang itu satu. Kenapa Al-Hidayah di bawah-bawah? Al-Hidayah baru ngomong dia. Itu aja ayatnya, Bang. Masa Abang nggak bisa memahami? Coba Efesus 2:15. Baca. Saya baca ya. Ya, silakan. Efesus 2:15. Efesus. Al-Hidayah baru nongol, malah di bawah-bawah. Efesus berapa, Bang? 2:15. Seharusnya yang marah-marahi Bam Billy. Ya. Ininya, Bang. Bam Billy kok marah-marahi, Al-Hidayah baru muncul. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ini matinya sebagai manusia itu Yesus ya, yang diajarkan. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ini Yesus ya, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk melakukan kedua-dua menjadi satu. Manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apa salahnya di situ, Bang? Salahnya di situ. Ada nggak Yesus membatalkan Taurat, Bang? Tidak, Bang. Hah? Paulus? Tidak, Bang. Nah, kalau tidak ada Yesus membatalkan Taurat, siapa yang menyuruh Pak Paulus ini membatalkan hukum Taurat? Ini saya baca ya. Iya, boleh. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan mengadakan damai sejahtera. Bang, ini Paulus ini murid Yesus, Bang. Jadi nggak mungkin kalau Yesus disebut orang mati, Bang. Dia nggak bisa, dia hidup, nggak bisa membatalkan hukum Taurat. Dia udah mati, Bang. Ini muridnya, Bang, masih hidup. Siapa muridnya? Mana siapa muridnya? Siapa muridnya, Bang? Siapa muridnya? Siapa muridnya, Bang? Bang, siapa muridnya? Bang, siapa muridnya, Bang? Apa salahnya di situ, siapa Bang? muridnya? Siapa muridnya? Siapa muridnya? Siapa muridnya? Paulus, Bang. Siapa muridnya? Berapa muridnya, Yesus? Murid utama, Bang. Murid utamanya itu 12. Satu mati, Bang. Sebutin coba, sebutin. Muridnya Yesus, sebutin. Ke-12 rasulnya itu dia, Bang. Jawab aja, Bang. Jawab aja. Muridnya Yesus 82. Sebutin. 82 muridnya. Ya, muridnya itu dia betul, Bang. 82. Kalau menurut tercatat dalam Bible itu dia 82. Kok ngaco lagi? Kenapa salahnya di mana, Bang? Saya juga tahu.
Muridnya itu dia ikuti saya kan. Satu udah mati. Baru yang murid-muridnya yang lain itu dia ada 80 yang diutus, Bang. 70 ada murid. Nama Paulus di situ muridnya. Selama Yesus hidup, ada nama Paulus di situ muridnya. Bang, abang itu sesat, Bang. Enggak, saya nggak sesat, saya baca justru. Kenapa, Bang? Ya, itu murid-muridnya itu dia mengangkat Paulus itu dia menjadi murid Tuhan, Bang. Karena kenapa? Muridnya bertanya kepada Yesus waktu yang angkat siapa? dia banyak yang angkat siapa? Yang angkat siapa, Pak? Lagi Kristen kuasa. Kristen yang mau naik ketika aja 3 ya, angka 3, ketika angka 3 lalu saya naikkan. Ini Bang lanjut. supaya abang memahami, Bang. Tunggu dulu Bang Lagang. Bang Lagang, tunggu dulu Abang. Sabar Abang, Abang Lagang. Sabar Bang. Jadi Pak Sai ini Kristen juga Bang, tapi dia sudah terguncang. Dia tidak percaya lagi Bible, itu loh. Karena dia belajar, dia membaca. Beda kalau dari Kristen masuk ke Islam, Bang, itu disebut pengkhianat Yudas. Kalau dari Muslim, siapa yang bilang saya masuk? Siapa yang bilang saya masuk? Kau kok ngomongin Yudas? Agak lain kau ini. Iya, kan mereka bilang kalau dari Kristen masuk ke Islam itu disebut Yudas. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang begitu? Ya, saya dia bukan bilang, Islam, Bang. Dia bukan Islam. Dia bukan mana Islam. Ayatnya? Mana ayatnya? Kalau Kristen masuk ke Islam jadi Yudas, mana ayatnya? Ayatnya mana? Ayatnya mana? Mana ayatnya? Kamu tanya ayatnya atau pikirannya, Bang? Kok sekarang pakai pikiran? Ya, iyalah. Masa abang kalau berbicara tentang sesuatu nggak pakai pikiran, Bang? Abang tahu nggak pikiran itu apa, Bang? Kalau abang nggak tahu nggak? Kutanya dulu. Percuma, Bang, samamu ya. Kalau abang nggak punya pikiran, Bang. Kutanya dulu samamu. Kutanya dulu. Silakan. Halo. Bunda Maria itu manusia kan? Aku datang lagi. Ya, halo. Sabar. Bunda Maria itu manusia, Bang. Sabar ya. Bunda Maria manusia ya. Shalom. Aku cuma naik sebentar aja. Kemudian bentar aja Bunda Maria itu. Iya, orang nggak usah takut. Enggak takut, tapi minimal pakai adab lah. Orang lagi bicara loh. Silakan, Pak Tai. Bunda Maria melahirkan kan, Bang Lagang? Ya, benar. Melahirkan Kenapa Tuhan atau di-mute? manusia? Orang lagi ngomong di-mute. Orang lagi bicara. Ibu ini punya adab nggak? Di Kristen diajarkan adab nggak? Orang lagi berbicara itu dia masa ya. Bang, lanjut. Abang ini kan punya mata, punya telinga, bisa mendengar apa segalanya ya. Itu Maria melahirkan itu dia manusia, Bang. Saya kan pakai otak nih. Saya pakai otak ini, Pak ya. Saya pakai otak nih. Ya. Saya biar belajar juga ya. Bapak ajarin saya pakai otak. Ya, pakai pikiran. Oke, pakai pikiran ini. Iya. Ya, ini pakai pikiran. Ini pakai pikiran. Ini. Ya, silakan, Jadi Bang. Bunda Maria itu melahirkan manusia atau Tuhan? Manusia, Bang. Kenapa? Jadi kenapa harus menuhankannya? Kenapa harus jadi Tuhan Yesus kalau dia manusia? Abang baru dengarkan tadi, Bang. Malaikat telah berkata, Bang, dia telah lahir. Ini pakai logika kan, Pak? Ini ngomongin logika kan? Iya, logika, Bang. Itu kan logikanya itu malaikat yang mengatakan, Bang. Telah lahir bagimu juru selamat. Yesus Tuhan, Bang. Pak, nggak masuk akal. Nggak masuk akal gimana itu, Bang? Itu sudah tertulis, Bang. Udah 1000 orang yang percaya, Bang. Manusia miliaran, Pak, yang percaya. Jangan ngomong 1000 lagi. 4 miliar lah manusia, Bang. Ya. Jadi otaknya tolong dipakai ya. Pikirannya tolong dipakai. Kita berpikir. Mana ada manusia melahirkan Tuhan, Pak? Sedangkan manusia itu ciptaan, Pak. Logika aja, Pak. Bang. Siapa yang bilang kata Tuhan yang dilahirkan, Bang? Saya kan bilang manusia. Lah itu kenapa jadi Yesus Tuhan? Bang, ini malaikat yang mengatakan, Bang. Iya, Bapak juga ngomongin sama. Bang, kalau saya manusia, saya manusia, Bang. Kalau menurut saya gini, Bang. Paulus itu Rasul, Bang. Ya nanti, Bang. Biarkan dulu mereka. Anda Kristen kan, Pak Jordan? Sabar. Melahirkan manusia. Kristen. Bapak setuju nggak? Gini. Izin dulu teman-teman ya. Izin dulu saya tanya dulu Pak Jordan ini. Pak Jordan Kristen. Saya mute aja. Iya tunggu dulu, Pak. Nanti lagi. Islam saya. Iya sabar. Iya oke kalau Kristen boleh bersabar nggak, Bang? Boleh bersabar dikit.
Boleh ya? Enggak gini, saya Kristen bang. Gini saya mau Iya, nanya abang iya, gini sudah bang. ditahu Kristen. Enggak, saya mau nanya abang boleh gak bang? Sabar, ini lagan ini Enggak, lagi. saya mau nanya abang boleh gak? Mau nanya abang Kenapa? boleh gak? Abang percaya Allah atau percaya Muhammad? Percaya Enggak, kedua-duanya bang. abang tuh percaya Jangankan Allah atau percaya Muhammad? jangankan Nabi Muhammad, Yesus saja aku Dua-duanya. percaya bang. Kalau Berarti berbicara abang kita menganggap jangan lari dari Muhammad topik itu Tuhan bang. dong? Paulus merubah ajaran Yesus bang. Nggak usah Ya, dibicarakan lagi itu bang. Itu nggak di Wah topik. luar biasa ini lagan. Lagan ini Kristen tapi punya adab dia. Nah ini yang 2 ekor Kristen ini nggak punya adab. Ini Ya lanjut topik bang. itu Lagan. Paulus merubah ajaran Yesus bang. Ini topiknya. Jadi Kenapa kalau saya bicara dimut kenal lain tadi? jangan di sini Kenapa bang. saya dimut tadi? Kenapa? Ya lanjut Pak Sai. Oke, saya lanjutin ya Pak Lagang ya. Pak Lagang setuju Silakan, kalau Bang. Yesus Dulu itu kalau kamu ya, bicara saya mute. ya Pak Lagang setujukah kalau Yesus itu manusia dan utusan? Kalau Jawab Pak. saya setuju bang. Jangan Kenapa? mut. Saya Setuju ya. Jangan mut saya mau bicara lah. Saya setuju bang. Izin dulu saya turunkan dulu cuplis satu ini. Tidak bisa dikendalikan. Iblisnya kuat sepertinya Pak Jordan ini. Ya kita turunkan dulu ya. Lanjut. Oke. Rohnya kusut. Berarti kalau saya bilang, kalau saya yang bilang, saya percaya dengan Yesus tapi sebagai utusan saja dan percaya Tuhan itu Tuhannya Ibrahim dan Musa, salahnya di mana? Silakan bang. Bang. Halo. Ya didengar. Silakan. Silakan bang. Silakan bang. Ya. Ulangi tadi bang. Kalau saya bilang saya percaya Yesus sebagai utusan dan percaya Tuhan itu Tuhannya Abraham dan Tuhannya Musa, salahnya di mana? Bang, kamu itu nggak bisa bedakan bang. Perjanjian lama sama perjanjian baru. Perjanjian lama itu dibuat tentang daging. Bapak tadi udah setuju. Bapak tadi udah setuju. Yesus manusia dan utusan. Tadi setuju Bapak. Kenapa jadi berubah Pak? Ya setuju. Saya setuju. Ya udah. Kalau saya percaya Yesus sebagai utusan, terus Tuhan itu Tuhan Allah, Tuhannya Ibrahim sama Musa, salahnya di mana saya? Nggak salah bang. Saya nggak pernah bilang salah bang. Ya udah, yang salah itu bang, kalau sampai Tuhan itu diserupakan dengan makhluk dan bisa digambarkan, itu yang salah bang. Saya bilang aja sama abang, karena ketetapan Tuhan itu nggak bisa diganggu dengan surat apapun bang. Kalau dia udah ngomong kalau dia nggak bisa digambarkan dan tidak bisa diserupakan, jangan abang bantah itu bang. Itu kalimat Tuhan bang, nggak bisa dibantah itu bang. Jadi coba kalau abang ke gereja itu ada gambar, tanya sama pendeta bang, itu gambar siapa bang? Kalau dia ngomong gambar Tuhan, berarti dia membantah. Bang, saya nggak perlu bertanya kepada pendeta. Saya Kristen sejati, jadi saya tahu bang. Nggak bisa. Gambar bang, itu siapa? Pantesan abang nggak pintar bang. Abang itu baca sambil tanya bang. Itu hanya penyebaran. Itu kan hanya abang yang sebut. Nggak disebutkan berapa orang nggak sebut Tuhan itu nggak sebut gitu gak bang? Yang goblok itu abang sebenarnya. Abang nggak punya pikiran. Kenapa bang? Sebab abang baca Bible itu dia nggak merenungi, gitu bang. Jadi abang nggak mengikuti perintah-perintahnya bang. Abang nggak melakukannya bang. Coba abang renungin ayat ini bang. Ayat Yohanes 17 ayat 3 bang. Coba abang renungin banget itu bang. Saya udah renungin itu bang. Coba. Yohanes 17 ayat 3. Coba bang. Yohanes 17 ayat 3. Coba renungin bang. Hidup kekal itu surga bang. Coba renungin bang. Renungin itu bang. Renungin aja. Tunggu bang. Saya lagi cari Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ya. 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, apa salahnya di situ bang? Coba artikan apa itu bang? Itu kan bahasa Indonesia bang.
Ya, itu bahasa Indonesia. Jadi, mereka mengenal Allah satu-satunya itu dan mengutus Yesus sebagai yang kau utuskan. Nah, di sini Bang, itu manusia memberikan gelar dia itu Tuhan yang diutus. Apa salahnya di situ Bang? Kenapa? Mana gelar Tuhan yang diutus Bang? Di situ nggak ada kata Tuhan gelar yang diutus. Itu penafsiran kamu. Saya nggak tafsir Bang. Maksudnya saya sebagai manusia itu dia, saya percaya itu Tuhan Bang. Karena itu mendapatkan gelar. Apa yang diajarkan itu benar tentang Allah. Iya, mana sebutan gelar Tuhannya itu mana Bang? Tunjukin dulu Bang, biar saya ikut lagi ibadah Bang. Iya, saya kan memakai pikiran Bang. Jadi saya bisa memberikan gelar Bang. Kalau saya nggak pakai pikiran, ngapain saya bilang dia itu bukan Tuhan? Iya, mana Bang? Kan pakai dalil semuanya Bang. Mana. Tunjukin aja Bang. Bang, dalilnya di Matius 6 ayat 21-22. Bacain Bang, bacain. Abang punya Bible nggak? Kalau saya kasih ke abang yang baca dong. Kalau abang yang kasih saya baca, supaya saya bisa memahami. Lagi di luar saya. Ya, saya berdiskusi ini, dia kan ini tentang tema dan juga bisa berdiskusi tentang kebenaran. Kebenaran seperti itu apa, supaya saya tahu. Kebenaran itu dia berbentuk seperti apa, itu ada. Jadi abang yang bacalah. Oke, saya googling boleh nggak? Saya googling boleh nggak? Itu apa Bang? Pakai bahasa Indonesia Bang, supaya saya mengerti. Ya, saya Google boleh nggak? Searching dulu. Silakan Bang, tapi kalau di Google itu dia nggak ada. Masuk Bang Alidaya. Bang Alidaya. Oh, Bang Al. Bang. Mana Ya. Ada didengar. Kan kalian lagi ini supaya tidak terganggu, kalian berdua kita fasilitasi dulu. Nanti kalau kita masuk ini kan lari-lari nantinya. Dan saya ini mau membeli rokok biasa, Bapak Rohani. Coba ayat berapa tadi? Ya Bang, saya berapa kegiatan tadi? Markus berapa? Matius apa Markus? Matius, ini kan cari Yesus itu disebut Tuhan Bang. Ini kata Yesus ya, ini kata Yesus. Sekarang Bang, itu Matius 6 ayat 21 dan 22. Matius 6, 21, 22, sabar. Matius 6 ayat 21. Bukan. Bang Alidaya. Bang, saya waktunya tinggal 5 menit ya Bang, saya ada kegiatan. Jadi cepat sedikit lah Bang. Kamu baca Bible aja lama sekali. Begini Bang. Saya bacain ini ya, saya bacain. Nggak kedengeran Bang. Abang, nggak kedengeran. Nggak kedengeran kalau googling. Makanya kalau mau jadi pendebat Bang, berdirilah di barisan Islam. Karena orang Islam itu Bang, kaya-kaya semua. Bang, untuk sementara Bang, maaf ya, saya suka berdiskusi tapi saya punya waktu kegiatan ya Bang. Saya tuh mau turun dulu ya. Boleh ya Bang? Tunggu dulu Bang. Ya, enggak Bang, kegiatan itu lebih penting Bang. Iya lebih penting. Jadi kalau saya mau ini dulu, prolog dulu terakhir, nanti Abang turun. Gini Bang. Iya Bang. Iya, ini saya mau kerja Bang. Ini saya mau kerja. Kami di sini Bang, umat Islam
sebagai membela Yesus supaya Yesus ini jangan dihinakan, Iya bang, jangan bang, di iya bang, bang. jangan Kalau abang dipukuli. berkata seperti itu dia bang, bang, rubah dong itu temanya bang. Paulus merubah ajaran Yesus bang, rubah nggak ada di Bible itu bang. Jadi maaf Banyak, ya, saya turun dulu ya. Saya penting banyak sekali ya. bang. Abang aja tidak mau baca. Yesus melakukan Gimana Taurat. bang? Tulis, Ya, tulis bang. sabar. Itu bang buktinya Apa? bang. Ini kan katanya ini data bang. Paulus merubah ajaran Yesus bang. Itu data bang, terdapat di mana? Ya, oke, Maksudnya oke. terdapat di surat-suratnya mana bang? Ya, menurut Yesus yang Jangan yang Yesus lain bang, ini Paulus bang. Data ya bang. nanti saya tanya menurut Paulus. Menurut Yesus Tuhan itu Bapa. Sedangkan menurut Paulus, menurut Yesus Tuhan itu Bang, Bapa. itu di luar tema bang. Bang, itu di luar tema bang. Ini Paulus bang. Iya, sabar. Dengar dulu. Anda kan meminta di mana ajaran Yesus dirubah oleh Paulus. Menurut Yesus Tuhan itu Bapa. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini pengakuan Yesus ini ratusan dalil. Nah, tiba-tiba Iya bang. Paulus Salah di mana itu bang? Nah, sabar. Tiba-tiba Paulus menulis 1 Korintus 8 nomor 6, hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus. Bertentangan, Bang. Melanggar Taurat. Di Taurat di Keluaran 20 nomor ajaran Yesus. Bang, maaf ya, saya mau turun dulu. Bang, saya nggak mau berdebat dengan cara gini, bang. Saya bukan mau berdebat, bang. Saya mau berdiskusi, bang. Saya pakai Abang dalil. pakai dalil yang salah, bang. Oh, jadi Bible salah, Bang. Dia kan kasih ayat, gimana sih? Ayatnya saja nggak ada di sini. Paulus merubah ajaran Yesus, nggak ada ayat di situ, bang. Terdapat di mana, bang? Ini, bang. Temanya. 1 Korintus 8 nomor 6. Menurut Yesus Tuhan itu Bapa, tapi menurut Paulus Tuhan itu Yesus. Menurut Paulus. Nah, Paulus membatalkan Taurat. Yesus tidak membatalkan Taurat. Ditelepon sama bom-bom. Jadi mau membela Bang, saya Yesus. sudah ditelepon, bang. Nanti saya naik lagi ya. Maaf ya, bang. Bang, saya mau pamit ya. Saya punya kegiatan. Ya, nanti aku kembali ya, bang. Ya. Nanti naik lagi di sini ya. Saya suka sekali bang diskusi, bang. Saya suka sekali diskusi ini. Betul, tapi saya bang. masih punya kegiatan. Ya. Telepon bom tuh. Saya beli rokok dulu. Mbak Mandru. Assalamualaikum Mandru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dalbo. Lanjut. Saya ini Bambil. Ini sejarah ini apakah benar tercatat di dalam Biblos bahwa Nabi yang kami di Islam ya, kami sangat memuliakan Nabi Daud alaihissalam. Nah, tetapi ketika di dalam Bible, apa benar kalau Nabi Daud ini mengambil istri orang, Bang? Bambil, silakan. Iya, kalau dalam masalah Daud dan Bathsheba, kalau kita membaca secara letter leg ya kan ketika Daud sedang ada di soto rumahnya, sudah melihat ke bawah gitu, perempuan sedang mandi Bathsheba itu. Nah, tapi kalau dari yang pelajaran yang dia itu Bathsheba itu adalah soulmate-nya, belahan jiwanya daripada Daud memang. Tapi kalau dalam yang terdia mengambil istri Uria gitu. Kalau saya nggak berani mengatakan berzina ya saya nggak lebih hebat dari Raja Daud lah. Raja Daud cuman misalnya dia melanggar satu aja masalah itu, tapi dosa saya lebih banyak dari Raja Daud, jadi saya nggak berani mengatakan bahwa dia itu berzina gitu.
Sorry. Cek, halo, cek. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, ketik angka 3, silakan naik. Jadi, sudah ada yang naik. Mana? Oke. Halo, selamat pagi. Botak semua ini. Halo. Ustaz, selamat pagi. Selamat pagi. Pak User. Parakletos, user. Ya, pagi. Kristen, Bang. Selamat pagi. Ya, pagi. Ya, Ini 2. pagi. Ya. Pak User, pagi. Pincang dia, guys, ya. Silakan para kletok. Kristennya. Kenapa ada tema bahwa Paulus merubah ajaran Yesus, Pak? Kenapa ada tema Paulus merubah ajaran Yesus? Betul, Pak. Kenapa? Emangnya kenapa, Pak? Ya, itu masalahnya di mana, Pak? Kok dia merubah? Menurut Yesus itu, untuk mendapatkan hidup kekal, kata Yesus nih, mendapatkan hidup kekal, kita harus percaya Yesus sebagai utusan penyampai firman. Dan Tuhan itu menurut Yesus tidak dapat dilihat. Jangan di tengah jalan, Bang. Abang bisa masuk di dalam kamar mandi atau di mana ini, Pak? Rumah dekat. Hah? Rumah dekat jalan, Pak, jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan raya. Waalaikumsalam. Lanjut. Jadi ajaran Yesus untuk mendapatkan hidup kekal itu, kenapa, Bang? Kita harus percaya Yesus itu adalah utusan. Menurut Yesus nih, bukan menurut pendeta. Sedangkan Paulus membatalkan semua ketetapan-ketetapan Tuhan. Betul nggak, Bang? Lalu dia menjadikan Yesus. Lalu dia menjadikan Yesus itu Tuhan. Sedangkan di Taurat, ya, di Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Itu Taurat itu. Makanya Yesus ini tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan karena dia bertuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus nih. Nah, tetapi kata Paulus, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kira-kira sama enggak Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Paulus, Pak? Ya memang Yesus naik ke surga. Saya enggak nanya Yesus ke surga. Saya enggak nanya Yesus ke surga, Bang. Saya enggak nanya. Yesus bilang itu pada waktu di bumi. Itu aja. Nggak gampang aja. Saya tanya, Yesus memperkenalkan Tuhan itu gampang Bapa aja jawab Allah. tadi. Dagang. Sedangkan Paulus memperkenalkan Tuhan itu Yesus. Sama enggak? Tuhan, dia manusia. Bang, padahal jadwal abang ini sebenarnya lewat. Jadwal abang lewat ini. Jam 8, Bang. Sampai jam 10 itu. Memang no tembeleng-beleng. Loh dia, iya. Jadwalnya abang lewat sebenarnya. Yang beleng-beleng itu jadwalnya jam 8 sampai jam 10. Yang beleng-beleng. Sudah berat kayaknya nih Bang Dalbo. Berat memang. Sampai Bom naik di sini. Dia tuduh saya penghujat. Mana saya menghujat? Bom tadi Bom naik, Bom. Oh, naik dia.
nggak mau diam. Nggak mau diam. Sudah tidak bisa jawab, akhirnya ngomong sembah Bugis. Apa yang tidak bisa dijawab? Ngomong dulu, saya dengar. Saya bertanya sama saudara, kan saya dalil-dalilkan tadi. Nah, Tuhan yang diperkenalkan Tuhan. Yesus Apa? dengan Paulus sama enggak? Apa? Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Paulus sama enggak? Sama. Beda, Bang. Sama. Tidak sama bagaimana? Tidak sama menurut kalian. Bapak itu Tuhan bukan menurut Yesus. Menurut Yesus Bapak itu Tuhan bukan, Bang? Itu Tuhan. Itu aja. Menurut Paulus Yesus Tuhan Mau bukan? dia hampir dengan punya kita. Agak lain ini. Mau dituduh. Agak lain kayaknya. Coba sedikit, coba sedikit Bang Dalbo. Ya kamu punya lawan. Silakan. Paraku. Yesus kan mengatakan itu mengenal satu-satunya Allah yang benar yaitu Bapa. Berarti Tuhannya Bapa di sana. Sedangkan Paulus memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Kan gitu. Nah, siapa Tuhannya Kristen? Paulus, Yesus, kenapa? Paulus katanya Tuhannya Kristen itu. Kalau Tuhannya Yesus atau Tuhannya Kristen itu Yesus. Tuhan Yesus, Pak. Nah, Tuhannya orang Kristen Yesus, tetapi kata Yesus Tuhannya Bapa. Nah, itu karena waktu itu Yesus masih di bumi, dia masih mengajar. Mengerti nggak? Terus sekarang Yesus orang gimana? belum tahu siapa itu Bapa. Orang tahu cuma Allah Yahweh. Pesannya Yesus gimana, Pak? Pesannya Yesus gimana? Apa? Mengenal satu-satunya siapa? Pesannya Yesus mengenal satu-satunya siapa? Iya, satu-satunya Bapa ya Allah tuh. Bapa. Masih di bumi. Terus Yesus Tuhan, Bapa juga Tuhan. Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus Bapa. Tuhannya Kristen Yesus. Berarti Kristen bertuhan kepada Yesus yang bertuhan gitu, Pak ya? Ya, kami punya Tuhan Yesus Allah dan Roh Kudus. Berarti Kristen punya Tuhan yaitu Yesus. Tuhannya Kristen bertuhan kepada Bapa gitu. Jangan kamu bingung. Ketawa. Nanti jangan bingung. Nanti bisa bahaya itu. Tenang aja. Kristen Tuhannya Yesus. Iya kok. Kalau boleh. Dia yang bingung. Yesus Tuhannya orang Kristen, tetapi Yesus bertuhan kepada Bapa. Berarti Tuhannya Kristen bertuhan kepada Bapa gitu ya. Jawaban malah mau melawan lagi. Coba kita lihat Pak ya. Pada saat gini Pak. Gini Pak. Pada saat Yesus 8 hari disunat, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Itu Tuhan mana lagi Pak? Yesus yang katanya Tuhannya orang Kristen, umur 8 hari disunat, dibawa ke bait suci, diserahkan kepada Tuhan. Nah, Yesus ini Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Tuhan siapa lagi itu, Pak? Macet, guys. Macet bener Pak. Dia belum dibilang Tuhan, dia masih kecil Pak, masih mengikuti adatnya. Waktu masih kecil belum di. Ini Pak, sedikit. Tuhan masih kecil belum disebut Tuhan, tapi bagaimana pada saat begini Pak ya? Telah lahir. Coba gini Pak ya, kalau Bapak mengatakan umur 8 hari itu masih kecil belum disebut Tuhan, bagaimana pada saat ada dalil begini, telah lahir Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, lahir Tuhan itu Pak, dari kecil jadi Tuhan itu Pak. Ya, Yesus
Enggak, belum Tuhan, Bro Erwin. Beliau mengatakan Yesus belum Tuhan, masih kecil dia. Masih kecil, belum Tuhan. Anak kecil kok masa jadi Tuhan bagaimana? Ya masa Tuhan, dia masih kecil loh. Sakit ini. Tenang aja. Nanti dia keluar dari goa, baru jadi Tuhan, Bang. Nah, gitu, Bro Erwin. Ya, jadi nabi dulu, baru jadi Tuhan. Setelah jadi nabi dulu, baru jadi Tuhan. Begitu. Enggak, jadi nabi dulu, baru jadi Rab. Gimana Yesus nabi? Gimana jadi nabi dulu, baru jadi Tuhan? Halo, Mas. Kalau kalian Yesus nabi, otak-atik ayat Alkitab silakan aja. Tapi kami tidak. Enggak ada yang kotak-atik, Bang. Yang kotak-atik itu karena pemahaman Anda Rabo, pemahaman itu iman Islam. Iya, itu Kristen, Bang. Tenang aja. Itu Kristen. Bukan kita. Kenapa? Kenapa, Bang? Jadi Anda mengatakan itu masih kecil. Nanti keluar dari goa baru jadi Tuhan, kan? Begitu. Sesuai dengan hukum Yahudi. Ada Yahudi di atas ini. Hati-hati. Hari itu palsu semua. Lebih dari 8 hari itu palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya satu-satu biar dulu. Coba biar Bang Billy karena dia tinggu Yahudi. Sudah. Saya mau tanya. Apa? Saya mau tanya. Itu ada pendeta bilang begini. Ada pendeta bilang begini. Pendeta siapa pendetanya? Bilang saya dia namanya, bilang buat saya. Iya, saya belum ngomong, dia ngomong pakai nama. Bilang aja Buya Sakur yang ngomong. Kok gitu? Langsung aja ke Bang Billy, Bang. Tunggu dulu, karena dia sindir Yahudi. Silakan Bang Bill. Apa tadi menurut hukum Yahudi? Kenapa? Menurut hukum Yahudi, Tuhan itu bukan manusia. Menurut hukum Yahudi itu bilangan. Terus apa yang mau disejajarkan dengan hukum Yahudi ke Yesus? Apanya? Dia ikut aja. Orang tuanya kasih sunat dia umur 8 hari. Iya, betul. Hukum Yahudi. Lalu apa lagi? Tradisi Yahudi memang 8 hari. Seperti anak saya juga 8 hari. Terus Islam berapa hari? Nggak tahu, kalau Islam tanya sama Islam. Nggak tahu, sudahlah. Jangan singgung-singgung, nanti malu sendiri. Ya kalau Islam tanya sama Kalau Islam kan ada, Bang. Ada masa balik umur 13 tahun. Itu kau ini sembarang aja. Yesus sunat nggak, Bang? Mana coba, ada? Yesus kagak sunat, Bang. Sudah, mana ada di Quran ada sunat? Mana ada Yesus sunat? Yang disunat gini. Yesus nggak disunat, Bang. Ya, yang disunat. Beda Yosua itu disunat. Kalau Yesus Yunani nggak disunat, Bang. Benar. Kalau yang disunat itu ya, malaikat aja nggak disunat. Malaikat tidak disunat, Tuhan tidak disunat, hanya manusia yang disunat. Makanya kalau Tuhan itu disunat, nah berarti dia bukan Tuhan karena punya kemaluan. Yesus itu datang firman sebagai manusia itu. Karena kalian melihat fisik manusia itu, akhirnya kalian melihat Tuhan. Tapi dia firman. Ada sejak alam, dunia belum jadi, itu. Di mana ayatnya dalam Torah firman menjadi manusia? Coba ada di kitab Kejadian. Iya, di mana? Allah Bapa, firman dan Roh Kudus itu yang menciptakan bumi dan di mana firman menjadi manusia dalam Torah? Allah kamu itu kan baru ciptakan bumi datar pada abad ke-9. Iya, di mana ada di dalam Torah? Di dalam Torah itu ada firman menjadi manusia, coba di mana? Kau Muhammad suruh kamu itu belajar kepada kitab-kitab terdahulu, tapi kalian ini belajar kepada kitab terkemudian. Enggak, aku bilang firman menjadi manusia dalam Torah. Torah yang mana? Torah yang mana? Firman menjadi manusia. Torah lain, Torah Yahudi. Iya, yang mana? Dari Musa. Iya, yang mana? Ada dalam Torah firman menjadi manusia mana? Hah? Di mana? Mana? Torah menjadi manusia mana? Itu kan kami. Saya tidak peduli dengan Torah. Torah itu duluan. Iya, di mana dalam Torah firman menjadi manusia? Torah itu duluan. Kami Kristen itu akar daripada Yahudi. Enak pemahaman aja. Kami adalah bahwa males. Kenapa kamu kepo? Lah, Yahudi itu menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Loh.
Siapa yang bilang? Dalam Torah ada kata Los El Fekazem, Uben Adam. Tuhan itu bukan manusia. Sementara kalian Tuhan kalian manusia. Beda dong. Ya, karena kau bilang Tuhan manusia itu karena kau itu punya pemahaman beda dengan kami. Begitu. Makanya jangan bilang sama dengan Yahudi. Kalian nggak sama dengan Yahudi. Sampai kiamat pun juga tidak akan sama. Ya kan kau yang bilang tadi dari Yahudi Kristen. Siapa bilang dari Yahudi? Bukan, akar kita dari situ. Enggak, dari mana? Ya, Oke. 2000 tahun lalu. Yesus tapi itu semua sama. Samaria, Yesusmu itu ke gereja atau ke sinagog coba? Apa? Yesusmu ke gereja atau ke sinagog? Dia di Bait Allah. Iya, ke sinagog atau ke gereja? Kamu tahu sinagog itu kapan muncul? Iya, di situ kamu tidak tahu apa-apa, dalam Alkitabmu ke rumah ibadah orang Yahudi. Bukan soal tempat ibadahnya. Awal-awal kamu juga tanya, Yesus itu pada hari Sabat dia kemana? Ya. Pada hari Sabat dia kemana? Pada sholat di mana yang pertama? Enggak, aku tanya. Bang izin turun Bang Dalbo. Sudah saya tanya kau lagi. Ya, suruh aja turun. Loh, kok ditanya lagi, tanya dulu, jawab baru dijawab. Tanya dulu, jawab baru tanya ulang. Jangan kick. Enggak, kamu ditanya, jawab dulu, baru ntar tanya lagi gantian. Ayo. Iya, kenapa? Ya jawab dulu pertanyaan saya. Yesus itu ke rumah ibadah orang Yahudi di Alkitab saya tidak pernah lihat Yesus bilang dia ke sinagoge. Dia itu ada di Bait Allah. Oh, kita lihat ayatnya ya. Rumah ibadah orang Yahudi. Ya. Kita lihat ayatnya. Tunggu bentar. Bilang di mana? Kalau saya tidak tahu nggak apa-apa. Kamu bilang. Bilang ayatnya. Kau berhadapan dengan Yudaism. Bambili ini Yahudi. Yahudi apa Nasrani yang tidak perlu. Malu nih, Kau yang malu. Kau sunat itu sebagai budak. Tidak diakui. Kau sunat sebagai budak Abraham. Aku malu. Kalau aku malu, malu aku ini. Yahudi tidak mengakui. Kalian itu sunat sebagai budak Abraham. Ngaku-ngaku akar dari Yahudi. Orang Yahudinya tidak mengakui. Kalian. Malu aku. Nah, ini semua aku malu. Kebetulan ada orang Yahudi di sini. Bambili ini Yudaism, dia Yahudi. Yahudi. Ikut budak Abraham. Ya, malu. Aku malu. Malu-maluin. Ngaku Yahudi ditampar oleh Yahudi. Malu-maluin. Bukan kayak kalian. Ngaku akar Yahudi ditampar oleh Yahudi. Ya, kasihan. Malu. Aku malu. Aku malu. Kalian sunat itu sudah besar. Malu-maluin. Oten ngaku Yahudi, orang Yahudi tidak menerima. Orang lain baru sendiri benar. Malu-maluin. Tidak ada tuh sejarahnya. Karisten ngaku Yahudi ditolak oleh orang Yahudi. Tidak ada. Malu-maluin. Malu kau karena kau sunat itu bukan 8 hari. Aku ngaku Yahudi tidak diakui. Inilah ajaran yang menyesatkan. Malu-maluin. Oleh karena itu Salman Rushdie kan mau dibutuhkan lahirnya ke Inggris kan. Salman Rushdie. Malu-malu. Kau sudah malu. Tapi cuma ngomong begitu. Ditolak jadi kayak orang kampung Yahudi. Malu-maluin. Kau ikut Yahudi kesian. Malu-malu. Kalian ikut budak Abraham. Kalian itu budak Abraham. Malu-maluin. Otennya Yahudi ditolak. Yesus sudah surat untuk kami semuanya. Kami mau surat apa tidak itu bukan masalah. Ngaku Yahudi orang Yahudi. Hai umat Muslim, lihatlah gurumu ini, guru dari bukit ini. Hai kamu dengar. Malunya bukan Yahudi main. ini yang bilang bang, bukan aku. Hanya orang awam. Yudaism ini, ini adalah Yudaism. Beliau ini Yahudi dia. Malu-malu, biarkanlah aku nyanyi-nyanyi dikit lah sambil kita tunggu Bang Billy. Malu-maluin.
malu-maluin, cintanya bertepuk sebelah kaki, malu. Saya nyanyi bang, sambil kita tunggu ya, yang lain diam dulu lah. Ya, malu-maluin, kamu kan tidak pernah berani masuk ke Kristen. Kamu masuk ke Kristen dibal-bal habis kau. Malu-maluin, ya otak cetek kayak kau begini ya. Malu-maluin. Ya, silakan Bang Billy. Semua di bawah. Malu-maluin, Oten. Silakan Bang Billy. Ini pengikut budak-budak Abraham ini yang Yesus itu bukan 8 hari dihantam aja seenaknya. Yesus itu dalam narasi PB memang tidak ada yang tidak Yahudi dari dia, karena dia itu lahir dari keluarga Yahudi memang ya, ibunya itu seorang Lewi ya, bapaknya Tuhan, bukan Yusuf, bapaknya kan Tuhan bukan Yusuf, tapi dia diangkat anak menjadi Yehuda. Jadi tidak ada hubungannya Yesus dengan Yehuda, karena tidak ada darah Yehuda mengalir dalam tubuh Yesus. Nah, Yesus menjalani hidupnya seperti Yahudi, makanya dia disunat pada hari ke-8, betul seperti Ishak. Betul. Dia tidak makan makanan yang low kosher ya, yang tamil, yang haram, nggak boleh makan dia. Dan dia beribadah pada hari Sabat, bukan hari Minggu. Kita lihat ayatnya di dalam Lukas 6 ayat 6 itu. Sudah hari Sabat. Udah, dia... jangan pakai ayat lah. Malu nanti Pak, Bapak pakai ayat Alkitab itu malah Bapak jadi malu. Enggak usah. Dicoba aja, coba buka dulu. Hari Minggu nggak Yesus? Coba. Janganlah. Lah, itu kan karena Alkitab kita bahasa Indonesia, Bapak berani ngomong. Kalau bahasa Arab, bagaimana Bapak ngomong? Kalau Yesus itu hari Sabat, kenapa kalian hari Minggu? Karena dia bangkit. Kami orang Kristen bangkit. Ayatnya mana? Kemenangan. Tidak di perlu. Di dalam Torah, tidak perlu. Sabat lekaso, sahut jaman takut. Ingatlah tidak perlu dia kamu tidak tahu sejarah. Zakor et yom sabat lekatso, ingatlah kuduskan hari Sabat. Keluaran ulangan 20. Sama 20. Nah, sekarang mana hari Minggu? Mana hari Minggu ayatnya? Hari Minggu itu setelah adanya kalender. Tahu ayatnya ada nggak? Pada hari pertama minggu itu. Ya, ayatnya ada nggak? Bangkit. Ya, itu yang ada nggak ayatnya beribadah hari Minggu? Kamu ibadah malu nih hari keempat waktu hari Jumat Yesus mati. Tahu nggak? Enggak. Yang saya tanya ada nggak dalil ayat? Ngomong lah. Ya, yang saya tanya ada nggak dalil ayat menguduskan hari Minggu itu ada nggak? Ayatnya. Tidak perlu. Ya, ada nggak? Kami doktrin. Doktrin itu. Ya, doktrin. Berarti ayat nggak ada ya? Memang doktrin. Ya, ayat tidak ada. Doktrin. Hari pertama di minggu itu. Doktrin. Hari pertama di minggu itu. Kamu tahu nggak? Coba Balo baca. Itu mulai di Lukas 6 ayat 6. Tahun 1500. Abad ke-16 itu. Berapa Bang? Waktu ada sebenarnya ada kalender Gregorian. Lukas 6 tahu apa? Ayat 6. Malu, masalahnya aku malu Bang. Tadi aku ngaku Yahudi, orang Yahudi menolak. Aku malu Bang. Sabar, saya baca ini permintaan Bang Billy ini pada suatu hari Sabat. Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar di situ. Ada seorang yang mati. Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tutup mulut saja lah. Bilang orang lain, kamu hanya punya komal. Dia masuk ke gereja apa ke sinagog itu, Dalbo? Sinagog. Di mana? Bait suci waktu di bait suci. Di mana? Di Lukas 6 nomor 6. Di mana? Lukas 6 nomor 6. Apa? Rumah ibadat. Apa? Di mana? Rumah ibadat itu apa? Kamu bukan gereja, Pak. Oke, saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Malu-maluin. Otenya bikin malu guys. Malu-maluin. Malu-maluin. Oten mau nangis. Malu. Oke. Saya nggak pernah takut Bang Bangkem. Di Lukas 6 nomor 6. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah apa Bang? Ibadat ya. Ibadat. Ini ibadat ini rumah apa Bang? Sinagog atau bukan? Gereja.
Siapa yang bilang sinagog? Oke, kita buka bahasa seling. Kita buka. Ini rumah ibadah. Ting, 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 ting. Mudah-mudahan bukan gereja ya. Mudah-mudahan gereja lah. Mudah-mudahan gereja. Kok bukan gereja? Enggak apa-apa. Sama saja. Gimana mau beribadah? Coba mudah-mudahan ya berubah jadi gereja ya. Mudah-mudahan jadi gereja. Kalian itu mudah-mudahan kau itu benar. Malu apa lagi guys. Malu. Kenapa kamu mempermasalahkan itu? Ternyata kenapa kamu mempermasalahkan itu? Bedanya sinagog sama gereja, gini, bedanya sinagog sama gereja ada patung, sinagog nggak ada. Iya. Bedanya sinagog sama gereja, sinagog nggak ada patung, ke gereja ada patung, itu bedanya. Tiap hari kepo Alkitab. Tiap hari kepo Alkitab. Malah nangis guys, jangan nangis lah, biasa-biasa aja lah. Kalau nangis aku sedih bang, walaupun cinta abang ini. Pasienmu yang lama ya ini dia. Pasien lama dia. Kasihan. Nah, Yesus masuk gereja enggak bang? Kasihan sama yang perlu kita kasihani itu kau bang. Tadi mengaku dari akar Yahudi. Ternyata kalian ini adalah kutunya, kutu. Tahu kutu bang? Gak tahu kutu. Itu virus. Kontak. Malu nggak nih? Malu nggak? Malu nggak? Kalian pakai sebagai firman. Malu nggak nih? Malu nih mau turun tak malu. Mau tinggal di atas malu-maluin. Malu nih. Yang ngaku-ngaku tadi Yahudi siapa? Apa? Yang ngaku-ngaku tadi Yahudi siapa? Saya akar Yahudi. Akar Yahudi. Coba Bang Billy. Akar Yahudi. Iya, coba Bang Billy. Apakah Bang Billy menerimanya ini? Kristen ini ngaku akar Yahudi? Oke, kita tes dulu. Biasanya kalau akar Yahudi itu berakar, kita tes dulu, bentar ya. Lalu kenapa? Jadi tes dulu, sabar. Tes dulu, sabar. Akar Yahudi nih. Kami punya kitab itu sama. Bukan ya, kalian. Akar Yahudi kan. Akar Yahudi. Oh, kitabnya katanya manggil sama. Ya, kitab kami sama. Ya, baca. Bikin itu baca buku ngapain? Iya, baca katanya akar Yahudi. Kau hafal aja lah. Kau hafal aja tuh ayat dari gua itu. Supaya kalian pandai. Hafal lah. Katanya akar Yahudi. Yang penting hafal. Akar atau cangkok? Dia hina, Bambil. Dia hina itu. Dia kira Al-Quran itu. Ini bahasa Yesus bang. Bahasa Yesus itu. Woi, saya juga tahu. Ngapain saya belajar bahasa itu? Bahasa Indonesia kan ada. Ini bahasa apa ini bang? Bahasa apa ini? Hah? Ya, bahasa apa? Mana? Ini yang ditampilkan. Ini bahasa Yunani. Masih berani. Itu Ibrani bang, Ibrani itu. Iya bahasa Ibrani kan? Saya bilang. Kok Yunani? Sudah bilang bahasa Ibrani kan? Kenapa? Kau tahu bahasa Ibrani, kamu tidak tahu artinya. Kau juga tidak tahu. Ngapain kamu? Lebih baik kamu belajar bahasa Arab gundul. Saya tanya, sama enggak kitabnya Kristen dengan kitabnya Yahudi? Yang betul itu Arab gundul. Iya, saya tanya. Yang betul itu Arab gundul. Kitabnya Kristen dengan Yahudi. Yang betul mereka itu bukan akar, tapi cangkok, dicangkokkan. Kata Paulus itu. Kitab kami sama. Oh, sama. Kitab kami sama, tahu enggak? Dengan Yahudi. Kitab kami sama, Perjanjian Lama, Torah dan kitab para nabi masuk sama. Coba saya tanya lagi Ban Bilinya ini. Coba saya tanya lagi Bang Bilinya ini. Ya sabar, saya tanya dulu. Bang Bil, katanya kitabnya Kristen dengan kitab Yahudi sama katanya. Sama. Sama. Silakan Bang Bil, katanya sama. Berarti Bang Bil ini sama ya? Berbeda. Mereka berakhir di kitab Maleakhi, kita berakhir di kitab Chronicles. Dua Tawarik.
Jadi kitab kami dibagi tiga bagian, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, kenapa? Kau kan tidak pakai perjanjian baru toh? Nggak sama. Iya. Kitab perjanjian baru toh? Kitab Kejadian 1 ayat 2 aja nggak sama. Yesaya 63 ayat 9 nggak sama. Apanya yang sama? Tapi yang bilang sama semua. Tidak ada yang salah. Sama. Tadi udah dibuktikan Yesaya 63 ayat 9 nggak sama. Makanya pihak kekristenan sama semua, tenang aja. Nggak sama. Ya, ada 6.500 kesalahan menurut pendeta yang menerjemah LAI. Ada 6.500 kesalahan. Bukan pendeta dia tuh. Itu Yonatan Purnomo, orang bego itu. Iya, mau nggak mau kan dia Kristen. Yonatan Purnomo yang bilang itu orang bego. Iya, dia Kristen dan memang betul. Situ dia. Ya, nggak mungkin. Dia ada Yosuteus sama saja. Iya, kan mereka Kristen 6.300. Yang dibilang itu, kau bilang Kemenak itu rubah, jangan kutip-kutip bilang Kemenak, jangan kutip-kutip ayat Alkitab masuk di terjemahan Quran, tahu? Kamu nggak ada urusan, nggak ada urusannya dengan saya soal Al-Quran, nggak ada urusan dengan Al-Quran. Iya, nggak ada urusan memang. Kenapa kau masuk di room Islam kalau nggak ada urusan? Lah ini kan room debat lintas agama, semua lintas ya agama sudah. boleh di sini. Kamu debatin Islam. Nah ternyata ada 6.000 kesalahan menurut pendeta. Iya, siapa? Pendeta. Malu. Ya teman-teman, malu lebih hebat dari kamu. Begini, 3 juta. Kalau saya bilang bahwa Salman Rushdie bilang ayat-ayat setan, kalian terima nggak? Jangan kesalahan, ayat setan, the satanic verse. Itu itu kamu merujuk kepada siapa? Ayat setan, ayat setan itu kepada ayat setan itu kepada kita apa? Gara-gara itu kan dia lari ke Inggris tuh. Iya, ayat setan itu apa? Yonatan Purnomo itu orang goblok. Dia bukan profesor, dia bego. Kitab-kitab ayat-ayat setan itu apa? Taurat. The King Adams itu langsung mencet dia. Tahu nggak? Ya, kalian tidak tahu. Yang pasti kamu kan bukan pendeta. Yesuateu pendeta, kamu bukan pendeta. Dia scholar. Yesuateu pendeta, dodol. Apa dodol? Yosua itu Wanes, dia tidak perlu dengan saya tidak perlu dengan dia. Iya, dia pendeta. Kamu pendeta bukan? Pendeta atau tidak bukan masalah. Iya, kamu pendeta bukan? Wah, saya tidak perlu. Ya, makanya lebih hebat pendeta. Pendeta lebih hebat. Pendeta Joshua tuh menyatakan 6.500 kalau kau saya bilang kesalahan. kalau kau percaya Syiah, kau mau nggak? Percaya Syiah, Wahabi, Hanafi, Salabi, mau nggak? Ya saya bukan Islam, ngapain saya percaya? Nah itu. Iya. Tapi karena kalian itu ada kitab Tauratnya. Yahudi bukan hanya Yahudi dan memang saja. Ada kesalahan. Yahudi bukan hanya Yahudi kesalahan diakui oleh pendeta. Yahudi juga ada Yahudi Mesianik. Iya, 6.000 Rabi-rabi Yahudi sudah banyak ke Mesianik, tahu nggak? Kalian itu masih tinggal dengan cium-cium. Sudah diakui ya oleh pendeta. Alah, bodohnya bukan main. Kecuali yang bilang begini Ustaz atau Rabi Yesus mengatakan itu semua. Jangan kalian lagi utak-utik. Mau apa lagi? Yesus sudah menggenapi semuanya. Ada 6.000 kesalahan ini yang kau cium-cium patung. Saya tidak mencela kamu kalau kamu Yahudi, saya tidak mencela. Saya tidak mencela. Malu. Yesus masuk ke bait suci, Kristen masuk gereja. Ya, malu-malu. Anak kecil. Ngaku-ngaku Yahudi nih ya. Enggak taunya ada Yahudi di sini menolak. Ngaku-ngaku kitabnya sama nih ya. Ternyata Yahudi tidak mengakui kitab saudara. Malu enggak tuh? Kau penakut. Kau pengecut. Kau pengecut. Ya, ketawa tutup malu. Malu nih. Otak kamu itu kan separuh lah, seperempat. Kamu boleh tanya-tanya dengan orang lain. Iya. Yang iman kamu pakai pakaian kita, boleh kau bikin. Tapi dengan saya jangan. Bukan aku yang dituduh, tapi aku yang malu loh.
bayangkan kita mengaku-ngaku, mengklaim saya ini akar dari Yahudi loh. Ketika orang Yahudi memberikan konfirmasi, kata orang Yahudi, wah enggak, siapa? Bahkan di Yahudi itu di apa ya, di Tanjret itu mengatakan kitabmu itu adalah najis. Itu akar sejarahnya di situ. Sampai sekarang kami pakai kitab yang lama yang baru. Kasihan deh, malulah. Coba umat Islam nggak pernah ngaku orang Yahudi umat Islam, tapi konsep ketuhanannya sama. Nah Kristen ini ngaku-ngaku Yahudi, tapi kok beda Tuhannya. Gantian bicara. Iya coba. Gantian bicara. Ya jangan nangis lah. Sudah. Nah, betul, serius nih. Jangan bikin malu Islam. Iya, serius nih, nggak nangis. Serius. Kau jangan bikin malu Islam, Dalbo. Iya, serius nih, nggak nangis. Sudah tidak bisa lagi Saya tanya dulu, serius nih. Kalau nangis, Bang, aku takut abang mati di sini. Takut aku. Kalau abang mati. Marah aja. Kau marah, Bang. Jangan marah lah. Udah bagian saya. Iya, kalau bagian kamu, pertanyaannya, Tuhannya Yahudi sama nggak Tuhannya Kristen? Coba itu dulu. Pengecut tengil. Iya, silakan. Tuhannya Yahudi sama nggak Tuhannya Kristen? Sudah kita dua. Iya, kita dua. Tuhannya Yahudi sama nggak Tuhannya Kristen? Sama. Wah, jadi Yahudi menuhankan manusia juga, Yesus? Sama. Tidak ada jadi Tuhannya Yahudi Yesus juga. Manusia itu kau. Iya, saya tanya. Jadi Tuhannya Yahudi Yesus. Yesus itu Tuhan. Gimana Bang Billy? Kok Bang Billy ini Tuhannya Yesus? Tidak sama karena Tuhan kita itu Lois Wekazer. Tuhan itu bukan manusia. Oh Yahudi percaya Yesus kan? Sebagai Tuhan? Kamu tidak tahu. Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan kami itu Yod-Heh-Vah-Heh. Siapa yang bilang? Saya ketika Musa mengatakan Yahudi sudah mengaku nggak ada di dalam Taurat nggak ada Yesus. Sudah ada. Ketika Tuhan memperkenalkan namanya kepada Bani Israel, Anoki Yahweh Eloheka, akulah Yahweh Elohimu, bukan Yesus. Karena kau tidak percaya Tritunggal, kami percaya Tritunggal. Ada Tritunggal dalam Taurat. Ada Tritunggal dalam Taurat. Apaan? Loh, kasihan lah. Boleh nanya Bang Billy? Kasihan. Ya kalau ini ya silakan kalau mau nanya di Bang Billy. Kita turunkan dulu ini Parlento. Ya, kita turunkan dulu Parlente. Ya silakan Bang Lintan. Bang Lintang ya. Ya Bang Billy mau nanya. Nama Israel tuh punya arti nggak? Bang Billy menurut Bang? Punya lah. Artinya apa Bang Billy? Tunggu bentar ya, aku mesti Google, aku lupa. Tunggu bentar. Ya, one who struggle with God. Ya, one who struggle. Jadi kita ingat waktu peristiwa Yakov bergulat, ya, bergulat dengan Elohim, ya, bukan dengan Yahweh, bukan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu peristiwa waktu Yakov dirubah namanya menjadi Israel. Yaitu seseorang yang bergulat dengan Elohim, bukan dengan Tuhan. Tapi kalau di dalam Elohim beda ya? Beda, gini. Kalau di situ masa logika ya, Yakub bela Elohim itu bisa dirujuk kepada Musa. Misalnya dikatakan Moshe is ha Elohim. Jadi Musa itu adalah Elohim bagi Firaun.
dan kakaknya Harun menjadi nabi bagimu. Jadi itu beda antara Elohim. Elohim bisa merujuk kepada hakim-hakim, juga disebut Elohim. Gitu. Malaikat juga disebut Elohim. Nah, dalam kasus dia bergumul atau bergulat itu pada waktu itu yaitu dengan malaikat. Elohim di situ merujuk kepada malaikat, bukan kepada Tuhan mencipta langit dan bumi. Mana mungkin Tuhan kalah dengan ciptaannya? Tahu dari mana itu malaikat? Iya, kata Elohim. Artinya saja sudah bergumul dengan Allah, dengan Elohim. Salah, makanya jangan baca terjemahan. Jangan baca terjemahan. Nah, kalau baca terjemahan memang dengan Allah. Itulah makanya ada 6.000, ada 6.500 kesalahan. Ya, Elohim. Bergumul dengan Elohim kan? Iya, Elohim itu kan Elohim siapa yang ditunjuk di situ itu? Nah, makanya dalam Taurat itu ada hints, petunjuk. Kita punya otoritatif untuk menafsir ayat. Nah, di dalam penjelasan para khakam atau para ulama ada dua pendapat. Yang pertama itu adalah Mikael, yang kedua itu adalah malaikatnya Esau. Yang pasti teksnya itu bukan YHWH. Kita cek ya. Kita pakai teks asli. Apakah benar itu Yakub bergumul dengan Allah menurut kalian Kristen? Logika aja, masa Tuhan kalah sama Yakub, itu sangat tidak masuk akal. Iya kan? Tunggu bentar. Itu dengan Elohim. Elohim itu tunjuk ada siapa? Tunggu bentar. Yakub bergulat ya. Anda bertanya ya posisinya, jadi saya hanya menjelaskan sesuai dengan yang saya tahu dan yang melingkupi semua penafsiran dan pemahaman itu. Itu kejadian berapa ya? Yakub bergulat. Di mana itu ya? Dalbo bisa tahu ayatnya nggak? Bergulat. Yakub gulat. Pakai HP satu lagi lah, Billy. Ya, tunggu. Udah. Nah, lalu tinggal Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar. Ya. Kita lihat teksnya. Sorry, kenapa Bang Bib? Udah. Kopi tadi. Udah. Ya lanjut. Oke. Nah, tadi dia. Oke, kejadian 33 nih, kejadian 32. Lalu tinggallah Yakub ya, Faikh Fe'afar et Hine Fe'akov et Asyerlo. Jadi lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar. Ya, jadi ini sudah ada clue ya bahwa yang bergulat itu dalam bentuk laki-laki ya. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pinggulnya Pak Yakub sehingga sendi pangkal pahanya terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Jadi yang bergulat sekali lagi secara teks itu adalah ish, itu orang. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakov, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan waduh. Nih ya. Allah hurufnya besar lagi A-nya. Dan manusia. Dan engkau menang ya, jadi sudah jelas bahwa dari tadi di ayat tadi di atas itu orang ya. Nah lalu di sini teksnya kita lihat apakah teksnya YHWH misalnya gini, namamu bukan lagi Yakub sebab engkau telah bergumul melawan YHWH enggak? Kita lihat ayatnya ayat 27 Kejadian 23
32. Iya. 32. Coba aku cek. 32. Ayat 28 ya. Ya, 28. 32 28 ya. Kejadian 32 ini dia 32. Vayomer lo Yakov ya Amer ot shimka kiim Israel. Kenapa? Ki oleh karena ya. Ki sirit im Elohim ya. Bukan Yahweh nih. Tuh, Elohim. Iya, karena itu adalah Yesus jadi Elohim. Ya, coba di mana Yesus adalah Elohim? Di mana ayatnya? Sekarang kalau yang dimaksud Elohim ini dulu pertanyaan saya, Elohim itu menunjuk siapa di situ? Oke, merujuk ya, yang pasti Elohim di sini tidak merujuk kepada Yahweh secara konteks ya. Jadi yang ngasih bangsa Israel. Tunggu dulu, kelarkan satu dulu Bang Den. Kenapa? Kelarkan dulu satu. Jadi yang ngasih nama Israel itu bukan Elohim Tuhannya bangsa Israel ya? Ya, malaikat kan membawa tugas dari Elohim, dari Hashem, dari Yahweh. Oh, enggak, mana situ kata-kata malaikatnya? Malaikat datang untuk apa? Enggak aku. Ya enggak, dulu. Kejadian dengerin ini. Oke, gini aja ini. Gini. Malaikat itu datang untuk membawa apa? Sebentar. Malaikat itu datang untuk membawa berita dari siapa? Dari Tuhan. Semua malaikat itu tidak datang dengan sendiri. Ini di ayat itu nggak ada kata-kata malaikat. Kamu mau nyebut ke malaikat gimana? Ya, di sini juga tidak ada kata Allah. Elohim. Ada Elohim. Ya, Elohim bukan Elohim di sini. Sekarang bukan Elohim siapa? Sekarang Elohim siapa? Oke, kita lihat siapa di sini. Elohim siapa? Aku mau tanya. Itu malaikat. Ya, kok ada malaikat. Ya, kita lihat otoritatif. Kita lihat ya. Sefari ya. Nanti habis ini saya tanya sama kamu, di mana ini Yesus menurut otoritas Torah? Ya. Di sini saya gantian. Oke, ini data ya. Namanya data ya harus sudah diberikan. Terima nggak terima itu urusan kalian. Kalian kan penanya di sini. Sebentar. Iya. Jadi beliau tadi menjelaskan itu menurut Rabi itu ada dua pendapat katanya, malaikat siapa. Nah itu nanti dia mau pakai yang mana itu? Pendapatnya ada dua. Ya siapkan aja Bang anunya nanti ketika Bang Billy bertanya balik, siapkan aja. Jangan bawa congor aja. Mana tadi kejadian berapa tadi? 36 ya? Bentar. 32 ayat 8 32 ayat 28 ya, benar. 28 ya. 32 ayat 28. Soalnya kalau itu malaikat itu nggak bilang Yahweh memberi kamu nama baru, itu nggak bilang gitu dia langsung kasih nama. Dia kasih nama. Iya, malaikat kan datang itu bukan dia bisa datang sendiri. Malaikat itu selalu datang itu di atas perintah Tuhan. Semua begitu. Iya, tidak pasti itu nggak jadi masalah kita. Iya. Aku cuma mau tahu aja apakah itu malaikat atau Tuhan yang dimaksud. Oke, kita lihat dulu dalilnya di sini ya. 32 itu kejadian 32 ayat di sini beda nih. 32 ayat 29 di sini. Oke. Ini dia. Oke, kita lihat. Dia kecilin deh.
29 di sini ayatnya. Menambahkan, sekalipun malaikat atau nabi itu biasanya menyampaikan pesan Tuhan itu apa? Bukan tiba-tiba dari dirinya sendiri melakukan sesuatu. Betul, betul. Itu yang saya tak pertanyakan. Jadi kenapa dia yang malaikat nama, dia langsung akan kasih tahu, dia disuruh ngasih nama itu dia akan. Betul, betul. Bentar ya, aku cari ininya, datanya. Masalahnya teksnya itu bukan YHWH, itu yang perlu kita. Nih, oke. Do you have a concern? Oke. Ya, kita setuju kok Bang Billy kalau itu bukan YHWH. Enggak, jangan begitu. Kita mesti ada datanya. Jadi jangan percaya apa yang saya omongin. Jadi di sini kata Elohim ya. Ini kata Elohim. Di sini dikatakan Elohim ya, nih. Elohim refer to the angel representing Esau. Ya. Jadi ini malaikat yang mewakili Esau. With whom was Yakov had wrestled, yang dimana Yakub itu bergulat dengan dia. Data. Nah, sekarang itu kan tafsiran. Iya, sekarang kasih tafsiran Torah bahwa itu adalah Yesus. Silakan. Enggak, itu tafsiran itu kan yang bikin orang Yahudi, karena orang Yahudi menolak bahwa Tuhan menjadi manusia itu normal. Lah iya, sekarang tunjukin bahwa pertama kita sudah setuju itu bukan YHWH, betul? Iya. Betul ya. Yesus bukan YHWH. Elohim. Yesus bukan YHWH di seluruh kitab Torah. Emang Yesus bukan YHWH? Mantep. Berarti kita satu pemahaman bahwa Yesus bukan YHWH. Karena teman-teman Kristen itu banyak memahami bahwa Yesus itu adalah Sang Bapa, YHWH. Enggak. Banyak Coba Kristen tanya lintangnya beranggap, sepakat nggak? Coba tanya lintangnya, sepakat nggak pernyataan Bande ini? Lintang, apakah engkau sepakat bahwa Yesus itu bukan YHWH? Bukan. Lintang, bukan. Yesus itu memakai namanya YHWH. Enggak, pertanyaannya nggak gitu. Ya, nama Yesus itu pertanyaannya nggak gitu, Lintang. Pertanyaannya, apakah Yesus itu YHWH? Enggak, nama Yesus diberikan itu salah terjemahan itu. Bukan, dia memakai bukan nama Pak Banden. Kalau bukan kita yang ditanya, jangan kita yang jawab. Betul. Enggak, aku jawab Lintang kok. Bang Denny sudah sama sama saya bahwa YHWH itu bukan makhluk. Betul. Nah, sekarang Lintang, apakah Yesus itu adalah YHWH? Sepakat bukan. Bukan. Berarti Yesus bukan pencipta langit dan bumi, betul? Yesus itu pencipta langit dan bumi. 1 Kolose 1:16. Ya, tunjukin dalam Torah. Siapa sebetulnya itu? Allah atau tunjukkan di dalam Torah bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Berarti kalau YHWH itu bukan Yesus dan Yesus bukan YHWH, berarti pencipta langit dan bumi itu, kalau itu Yesus berarti ada dua Tuhan. Dan aku adalah satu. Pencipta itu sabar Banden ini enggak menciptakan. Nanti digaskan Banden lari lagi. Sabarlah. Ya lanjut Pak Lintan dengan Bang Billy. Itulah dilemanya ketika mengatakan Yesus adalah YHWH atau bukan YHWH. Konsekuensinya kalau Yesus bukan YHWH. Aku tanya ini. Elohim tadi. Entar dulu, gini. Sabar. Ini Lintan dulu. Lintan, walaupun dengan segala kurang percaya diri soal pertanyaan saya, tidak seperti Denny yang mengatakan YHWH itu bukanlah Yesus. Konsekuensi meyakini bahwa YHWH bukanlah Yesus, berarti Sang Pencipta ini ada dua, YHWH dan Yesus. Itu konsekuensinya. Kalau mau mengatakan Yesus bukan YHWH, itu konsekuensi logisnya. Aku tanya Billy. Ntar dulu, ini lagi ini dulu. Sabar, Bu. Saya kembali ke
Jadi gimana tuh? Yesus Yahweh bukan? Jadi Elohim ini malaikat Esau ya? Malaikat Esau. Itu ada dalilnya, sudah saya kasih tadi lewat Rasi dan lagu ada yang lainnya. Oke, terima kasih. Jadi mungkin Bang Lintang, sahabat ini ya. Bang Lintang, logikanya gini Bang Lintang. Kalau Yahweh itu bergulat dengan Yakub terus Yahweh itu kalah, Lintang, itu doesn't make sense.